Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana suatu perusahaan berusaha untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Selain itu, komunikasi pemasaran adalah sebuah konsep manajemen yang mendesain seluruh aspek komunikasi pemasaran, iklan, promosi, penjualan langsung, marketing, publik, yang bekerja sama sebagai kekuatan gabungan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi adalah proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Menurut Ford as the American Association of Advertising Agency adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif yang mengkaji peran strategi masing-masing bentuk komunikasi, misalnya iklan, respons, promosi penjualan, dan humas, dan dampak komunikasi yang maksimal melalui pengintegrasian pesan. Tujuan komunikasi pemasaran terintegrasi adalah mempengaruhi atau memberikan efek langsung kepada perilaku khayal sasaran yang dimiliki. Komunikasi pemasaran terintegrasi menganggap seluruh sumber yang dapat menghubungkan pelanggan atau calon pelanggan dengan produk atau jasa dari suatu merek atau perusahaan adalah jalur yang potensial untuk menyampaikan pesan di masa yang akan datang. Ciri-ciri komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama, mempengaruhi perilaku. Tujuan komunikasi pemasaran terintegrasi adalah untuk mempengaruhi perilaku khalayak sasarannya. Karena itu, komunikasi pemasaran tidak hanya digunakan untuk mempengaruhi kesadaran khalayak atas sebuah merek, tapi juga mampu menggerakkan orang untuk bertindak. Yang kedua, berawal dari pelanggan dan calon pelanggan atau prospek. Prosesnya diawali dari pelanggan atau calon pelanggan, kemudian berbalik kepada komunikator merek untuk menentukan metode yang paling tepat dan efektif dalam mengembangkan program komunikasi persuasif. Yang ketiga, menggunakan satu atau segala cara untuk melakukan kontak. Komunikasi pemasaran terintegrasi menggunakan seluruh bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan merek atau perusahaan dagang dengan pelanggan, calon, atau pelanggan. Seluruh bentuk komunikasi, misal iklan, PR, jaringan distribusi, salon promotion, atau direct marketing, merupakan alat penyampaian pesan yang potensial, supaya terjadi kontak atau hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Yang keempat, berusaha menciptakan sinergi, supaya perencanaan pemasaran dapat berjalan dengan baik. Diperlukan kesinambungan atau koordinasi antara semua elemen komunikasi, iklan, tempat pembelian, promosi penjualan, event, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan citra merek yang kuat sehingga mampu menggerakkan konsumen. Yang kelima, menjalin hubungan. Komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjadinya hubungan antara merek dengan pelanggannya. Dengan adanya hubungan tersebut, diharapkan mampu menjadi pengait antara merek dengan konsumen untuk membangkitkan loyalitas konsumen terhadap merek. Bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 model komunikasi utama, yaitu 1. Iklan. Semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi ide barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. 2. Promosi penjualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. 3. Acara dan pengalaman. Kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. 4. Hubungan masyarakat dan publisitas. Beragam program yang dirancang untuk mempromosikan iklan,
atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. 5. Pemasaran langsung. Pengguna surat, telepon, faxmail, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. 6. Pemasaran interaktif. Kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra atau menciptakan penjualan produk dan jasa. 7. Pemasaran dari mulut ke mulut. Komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. 8. Penjualan personal. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Faktor-faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama, jenis pasar produk. Yang kedua, kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Dan yang keempat, mengukur hasil komunikasi. Membangun komunikasi pemasaran terintegrasi yang efektif. Poin A. Mengidentifikasi sasaran yang akan dituju. Konsumen sasaran adalah calon pemberi produk, pengguna produk saat ini, pengambil keputusan atau pihak yang mempengaruhi. Sasaran itu dapat terdiri dari individu ataupun perseorangan, kelompok masyarakat tertentu, dan masyarakat umum. Yang B. Tentukan tujuan komunikasi terlebih dahulu. Tujuan komunikasi pemasaran menginformasikan produk baru, mengingatkan konsumen akan produk kita, atau membujuk konsumen untuk membeli. Poin yang C. Merancang pesan terlebih dahulu. Pesan yang efektif adalah pesan yang kreatif, unik, menarik perhatian atau attention, dan mempertahankan ketertarikan, serta membangkitkan keinginan dan menggerakkan tindakan yang akan dilakukan. Poin yang D. Memilih saluran komunikasi. Yang pertama, saluran komunikasi personal selling atau pemasaran langsung. Yang kedua, saluran komunikasi non-personal seperti iklan, acara, dan lain sebagainya. Poin E. Menentukan total anggaran promosi. Yang pertama, berdasarkan kemampuan. Yang kedua, presentase penjualan. Yang ketiga, berdasarkan persaingan. Yang keempat, tujuan dan tugas. Poin F. Menyusun dan membuat keputusan atau bauran promosi atau marketing mix. Bauran promosi seperti iklan atau public relation atau publisitas, direct marketing, promosi, penjualan atau personal selling. Poin G. Mengukur hasil promosi yang telah dilakukan. Komunikator dapat melakukan survei dengan kuesioner dengan cara menanyakan kepada masyarakat atau konsumen apakah mereka mengenali atau mengingat pesan yang telah disampaikan atau tidak. Beberapa kali mereka melihatnya, perlahan-lahan apa saja yang mereka ingat dan bagaimana perasaan mereka tentang produk tersebut. Mereka sebelum dan sekarang telah tahu perusahaan tersebut. Poin H. Mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikator juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Komunikasi pemasaran terintegrasi. Contoh komunikasi pemasaran terintegrasi yaitu GoPro. GoPro telah menggunakan komponen IMC secara ekstensif dan tepat. GoPro telah menggunakan pengguna konten online untuk menarik perhatian audiens targetnya. Perusahaan ini memiliki saluran YouTube di mana ia mencari banyak video yang diambil dengan kamera aksi mini berkualitas tinggi termasuk bidikan yang menarik, unik, dan sangat indah yang diambil oleh pengguna dan oleh perusahaan itu sendiri untuk menjangkau audiens targetnya. Mereka memiliki ratusan ribu pengikut dan suka di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan telah menggunakan platform
tersebut untuk menarik perhatian basis penggemarnya dengan memposting video pendek yang merangsang secara visual yang diambil dengan kamera. Untuk memaksimalkan CEO GoPro mengadakan konten hampir setiap hari secara online di mana peserta memiliki kesempatan untuk memenangkan satu dari setiap produk yang mereka bawa dan kamera terbaru yang mereka bawa. Perusahaan juga telah menggunakan publisitas dalam upaya pemasaran untuk menjangkau audiens targetnya. Pada hari-hari awal, mereka mengandalkan dari mulut ke mulut dan perlahan-lahan bergerak dan sangat memanfaatkan platform online untuk promosinya.